Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pengurus Yayasan Darul Mukminin Muttaqin dan seluruh jajarannya yang saya hormati, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan berkenan mengundang kami ke sini karena ini perdana ya, mengisi daurah di Boyolali. Kemudian kepada seluruh peserta daurah yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabatul ilm, menuntut ilmu. Kita belajar juga sebagaimana anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Terlebih pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kalamullah ta'ala, Al-Quran Al-Karim. Mengawali pertemuan ini, bagi peserta yang membawa mushaf Al-Quran, silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 121. Peserta yang membawa mushaf, entah yang di HP atau tidak, silahkan surah Al-Baqarah ayat 121. Ada yang belum bawa? Yang apa? Galak semua apa tadi lupa? Baik, kalau sudah dibuka, silahkan disimak terlebih dahulu. Saya akan bacakan ayat 121 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Baik, sekarang saya baca, silahkan diikuti ya. Saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Keluarkan suaranya ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك ومن يكفر به فأولئك فأولئك هم الخاسرون Baik. Artinya alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka alkitab, Al-Quran maksudnya. Yatlunahu, mereka membacanya, membaca Alkitab ini, Al-Quran ini, haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya, bacaan yang sebenar-benarnya. Ulaika, mereka itu, yu'minuna bih, tidak sebatas membaca tetapi juga beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi, siapa yang mengingkarinya, mengingkari Alkitab Al-Quran itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Siapakah mereka yang dimaksud di ayat mulia ini? Mereka adalah para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kepada para sahabat? Karena Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Orang yang pertama kali diajarkan oleh Nabi kita adalah para sahabat. Setelah itu baru generasi setelahnya sampai kepada kita. Jadi orang pertama yang diajarkan Nabi adalah para sahabat. Baik. Mereka dalam membaca Alkitab haqqa tilawati. Apa haqqa tilawati itu? Haqqa tilawati, dari sekian banyak tafsir para ulama, mengerucut hampir sama semua. Yang pertama, membaca dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, memahami makna di dalam Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, mempelajari dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Yang kelima, mengajarkan dengan sebenar-benarnya. Semua mengerucut ke situ dari sekian banyak tafsir.
Kita cukup ambil satu untuk pertemuan kali ini. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ada 3 perintah Allah yang harus dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin. Yang pertama ayat ini, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang ketiga, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jadi perintah Allah yang harus dikerjakan, diamalkan, dijalankan dengan sebenar-benarnya itu 3 ini. Yang pertama haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Yang ketiga, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan tulus ikhlas tanpa ada mengharap duniawi. Baik, saya datang bersama putra saya, dua putra dan istri. Ini nanti calon pengisi daurah ke depan. Tak ada waktu yang berapa, 10 atau 20. Baik, silakan merapat. Agak merapat boleh. Kita halang semua. Yang penting jangan selulusnya LCD aja. Atau ini Baik. kalau nggak ditutup dulu aja. Ditutup aja. Ditutup dulu aja. Sampai mana tadi materinya? Haqqa tilawah. Ya. Baik. Haqqa tilawati dikuatkan oleh firman Allah juga di surah Al-Furqan ayat 32. Wa rattalnahu tartila, di akhir ayat 32. Begitu juga di surah Al-Muzammil ayat 4. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Ya. Jadi 3 ini sebagai landasan pertemuan kita. Warattalnahu tartila. Apa itu warattalnahu tartila? Ya, di ayat 32 surah Al-Furqan. Warattalnahu, kami membacakan Al-Quran. Ya, maksudnya Allah itu berfirman, Allah itu membacakan, ya. Beliau itu Allah itu berkata, ya, berfirman tartila, dengan tartil. Juga perintah Allah di surah Al-Muzammil ayat 4, auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa rattilil Qur'an, tartilkanlah Al-Quran, tartilah dengan sebenar-benarnya. Apa sih tartil itu? Kalau di terjemahan Indonesia, ya, di mushaf yang kita pakai selama ini, membaca secara perlahan-lahan. Tapi kalau dikaji dari segi bahasa Arab, luar biasa, maknanya sangat dalam banget. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mentafsirkan makna tartila, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. At-tartil tajwidul huruf, ya, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa itu? Ya. Tajwidul huruf artinya mentajwidkan huruf. Apa itu tajwid? Tajwid itu sama dengan tahsin. Apa itu tahsin? Memperbaiki. Tajwidul huruf artinya memperbaiki huruf. Kenapa kok huruf? Baik, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran ini dengan sempurna satu ayat hukum-hukumnya sebelum satu kalimat sempurna. Dan kita tidak akan bisa mengucapkan satu kalimat sempurna hukum-hukumnya sebelum satu katanya sempurna. Dan kita tidak akan bisa mengucapkan satu kata sempurna hukum-hukumnya sebelum satu hurufnya sempurna. Maka tahap awal seseorang ketika hendak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, makharijul hurufnya dulu diperbaiki. Memperbaiki pengucapan hurufnya dulu yang utama. Kenapa? Baik,
Saya ambil contoh. Silahkan dinilai mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya. Baik. Contoh lain lagi. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Yang benar yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang kedua salah? Karena mengganti menggunakan huruf kaf. Merubah huruf, merubah arti. Qul huwallahu ahad memakai qaf, artinya katakanlah. Diganti kaf, qul huwallahu ahad, artinya kul itu makanlah. Merubah huruf, merubah makna. Contoh lain lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Yang benar pertama, kedua? Pertama. Kenapa yang kedua salah? Merubah harokatnya menjadi dhammah yang harusnya fathah. Ini juga berubah arti. An'amta 'alaihim artinya engkau ya Allah memberikan nikmat kepada mereka. An'amtu 'alaihim, aku memberi nikmat kepada mereka. Ya, luar biasa, merubah huruf, merubah harokat, bisa merubah makna. Ya, maka inilah pentingnya mempelajari makhraj huruf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam membaca Al-Quran, terkadang kita sering melakukan kesalahan. Nah, kesalahan ini dibagi para ulama menjadi dua bagian. Ada kesalahan yang jelas, ada kesalahan yang tersembunyi. Apa yang pertama, kesalahan apa? Yang jelas. Yang kedua, kesalahan yang tersembunyi. Bahasa Arabnya kesalahan yang jelas, al-lahnul jali. Al-lahnul jali artinya kesalahan yang jelas. Saya cukup pakai bahasa Indonesia aja, ya. Kemudian yang kedua, kesalahan tersembunyi, bahasa tajwidnya al-lahnul khafi. Ya, ada kesalahan yang jelas, ada kesalahan yang tersembunyi. Bagaimana kesalahan yang jelas? Kesalahan yang jelas seperti tadi, merubah huruf, merubah harokat, itu termasuk kesalahan yang jelas. Kenapa dikatakan kesalahan yang jelas? Karena jelas banget salahnya. Orang yang pernah baca Quran, kemudian ada orang baca begitu, pasti dia tahu ini salah. Yang pertama, al-jauh namanya. Jauh. Yang kedua, silahkan langsung tulis ya. Yang kedua, al-halq. Ini kita pakai bahasa Arab tadi ya. Jadi yang belum pernah tulis bahasa Arab, alhamdulillah ini pertama kali tulis ya. Kemudian yang ketiga, al-famu. Al-halqu, al-jauh, yang berada di dalam al-famu. Al-halqul ma'la, al-lisan, al-lisan,
al-asnan. Apa ini bisa ada ada meja biar bisa lebih tinggi sedikit. Kemudian yang ketiga al-asnan. Ya, silakan ditulis semua. Silakan ditulis dulu ya. Sudah ya? Baik. Bismillah. Langsung dalam kita masuk penjelasan dulu ya. Pertama al-jawf. Al-jawf itu artinya khala'ul halqi wal fami. Apa itu? Khala'ul halqi wal fami, rongga tenggorokan dan mulut. Jadi al-jawf ya, al-jawf itu artinya rongga tenggorokan dan mulut. Al-jawf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua, al-halqu artinya tenggorokan. Al-halqu artinya tenggorokan. Kemudian yang ketiga, al-famu, mulut. Al-famu artinya mulut. Apa yang berada di dalam mulut? Yang pertama, al-hanakul a'la.
Al-hanaqul a'la. Apa al-hanaqul a'la? Langit-langit. Al-hanaqul a'la, langit-langit. Kemudian al-lisan, lidah. Kemudian yang ketiga al-asnan, gigi. Kemudian asy-syafatan, bibir. Al-hanaqul a'la, langit-langit, al-lisan, lidah, al-asnan, gigi, asy-syafatan, bibir. Terakhir al-khayshum, rongga hidung. Al-khayshum, rongga hidung. Baik. Sekarang lihat gambar di depan ya. Jadi yang bisa melihat aja ya, ini gambar-gambarnya ya. Penjelasan yang tadi saja ya. Yang pertama al-jauf, al-jauf tadi artinya rongga tenggorokan dan mulut. Warna biru dan hijau ini merupakan al-jauf, rongga tenggorokan dan mulut, warna biru dan hijau. Kemudian al-halqu, tenggorokan. Tenggorokan hanya warna biru saja. Ya, tenggorokan hanya warna biru saja. Kemudian al-hanaqul a'la, langit-langit. Ya, langit-langit. Masyhur ya, langit-langit. Kemudian al-lisan, lidah. Ya, semua sudah tahu lidah ya. Kemudian al-asnan, gigi, atas dan bawah. Juga sudah tahu. Asy-syafatan, bibir, atas dan bawah ya, kedua bibir. Yang terakhir al-khayshum, rongga hidung. Ini semua tempat-tempat keluarnya huruf secara umum. Sekarang kita akan masuk secara mendetail, secara spesifik ya. Kita memulai dari yang pertama, namanya al-jauf. Al-jauf ya, artinya rongga tenggorokan dan mulut. Apa huruf yang keluar di al-jauf? Ya. Huruf yang keluar di al-jauf ada 3 huruf. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Yang mat. Mat itu artinya panjang. Alif, waw, ya. Ketika kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, ada huruf-huruf yang ketika diucapkan itu kita tahu tempatnya. Ada yang bukan kita tidak tahu, dia hanya lewat. Ada yang bersandar, ada yang tidak bersandar. Sebelum kita lanjut, coba praktekkan. Saya baca, diikuti. Pertama, abu, ikuti. Abu. Di mana huruf ba? Bibir. Oke, sekarang huruf kho. Di mana huruf kho? Tenggorokan. Sekarang huruf dal deh. Adu. Di mana huruf dal? Lidah. Ya. Ini huruf-huruf yang ketika dipraktekkan kita tahu tempatnya. Tetapi 3 huruf ini, alif, waw, dan ya, ketika kita praktekkan, dia tidak bersandar kemana-mana. Dia hanya lewat aja. Melewati apa? Rongga tenggorokan dan mulut yang dinamakan al-jauf. Contoh, ketika kita membaca ba, tuh yang panjang itu di mana dia bersandar? Gak ada. Dia hanya melewati apa? Rongga tenggorokan dan mulut. Ba. Sama juga ketika ya yang panjang itu bi. Ya tidak? Ada tidak dia bersandar? Tidak ada. Dia hanya melewati rongga tenggorokan dan mulut. Sama juga bu, lewat saja. Ya. Coba kita praktekkan 3 huruf mat ini. Tadi keluarnya di mana? Al-jauf. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Baik, saya praktekkan, diikuti. A, I, U, ba, bi, bu. Baik, itu huruf-huruf mat. Huruf yang dipanjangkan. Di antara kekeliruan mengucapkan huruf-huruf mat,
khususnya ketika berada di akhir seringkali dia menambahkan hamzah, ya. Seperti tadi, wadduha wal laili idza saja. Itu semuanya mat di belakang itu dipanjangkan. Seharusnya nggak boleh menabrak huruf apapun, langsung habis. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La lepas. Nah, coba kita praktek. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu huruf-huruf mat. Jadi mengalir, nggak boleh menabrak huruf apapun, ya. Selesai untuk al-jawf, ya. Jadi al-jawf tadi artinya rongga dan mulut. Hurufnya ada 3, apa? Alif, waw, ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, al-halqu. Apa itu al-halqu? Tenggorokan. Tenggorokan, Bapak Ibu, terbagi menjadi 3, ya, terbagi menjadi 3. Jadi tenggorokan kita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bagian sini, ya, lihat ke depan aja, nggak usah saya gambar. Di sini itu namanya pangkal tenggorokan. Apa? Pangkal tenggorokan. Kemudian di sini tengah tenggorokan. Terakhir di sini ujung tenggorokan. Di sini apa tadi? Kemudian tengah, kemudian ujung. Ada 3. Pangkal, tengah, ujung. Pangkal tenggorokan tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha, ya. Oke, lihat ke depan itu, ya. Yang pangkal itu hurufnya hamzah dan ha, ya. Ini misalkan tenggorokan. Bagian sini namanya pangkal tenggorokan, tempat keluarnya hamzah dan ha. Tengah ain, ha. Ujung ghain, kha. Pangkal hamzah, ha. Tengah ain, ha. Ain yang gak ada titiknya dengan ha yang gak ada titiknya. Kemudian ujung tenggorokan hurufnya ghain, kha. Ghain, kha. Ghain dan kha yang ada titiknya. Baik, kita ulangi lagi, ya. Pangkal tenggorokan hurufnya hamzah dan ha. Tengah tenggorokan ain, ha. Ujung tenggorokan ghain, kha. Baik, itu, ya. Jadi pangkal, tengah, ujung. Jadi kita sudah tahu tuh, ya, tempat-tempat keluarnya huruf ini dan itu. Sehingga ketika nanti praktek harus sesuai tempat keluarnya. Baik, sekarang kita masuk dulu ke pangkal tenggorokan. Saya praktekkan dulu hamzah, diikuti. Insya Allah mudah. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Mudah hamzah, ya. Intinya suaranya a, i, u, bukan a, e, u. Udah benar, ya. A'udzu, tuh a bukan a, ya. Coba a'udzu, a, i, u. Udah benar, cukup, ya. Kita sudah tahu bunyinya seperti ini, pengucapannya seperti ini. Insya Allah tinggal latihan lagi nantinya. Sekarang kita masuk huruf berikutnya, huruf ha.
Huruf apa? Ha. Keluarnya juga sama di pangkal tenggorokan seperti huruf hamzah. Kita praktekkan coba. Ha, ha, hi, hu. Pengucapan ha nggak boleh berlebihan Bapak Ibu. Oh, ya, nggak sampai ke dada, pangkal saja. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ah, i, ah, i, baik. Hak sukun sebelumnya dhammah, mulutnya dikembalikan segera. Coba. Maju, mundur. Langsung. Jangan bertahan dulu di depan, kemudian kembali. Gak bisa. Bukan. Nah, langsung. Coba. Begitu Bapak. Contoh misalkan wa rasuluh, luh, bukan luh. Ya. Wa rasuluh. Coba. Wa rasuluh. Kembalikan. Ya. Walaupun mungkin agak susah ya. Walaupun agak bergetar. Bertenaga deh. Bapak. Ya. Jadi ingat, dimanapun ketika menemukan ada hak yang disukunkan sebelumnya dhammah, langsung tarik mulutnya, kembalikan. Ulangi sekali lagi. Ya. Berikutnya huruf ain. Nah, sekarang ain. Ain dan ha itu di tengah tenggorokan. Ain yang pertama nggak boleh masuk ke hidung Bapak Ibu, kan enggak, karena dia bukan huruf hidung, dia huruf tenggorokan, jadi jangan tarik ke hidung. Coba Coba sekarang yang satunya halakat, satunya sukun. Sekarang gitu suara huruf ain. Iyyaka na'budu, na'budu bukan iyyaka na'budu. Enggak terhenti, suaranya terjepit. Iyyaka na'budu wa'tasimu ya'lamuna ta'maluna. Coba na'budu, 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 na'budu. Belum ada yang dapat ya. Gak apa-apa. Yang penting sekarang tahu dulu. Memang mengharapkan pertemuan sekali singkat langsung bisa itu hebat, luar biasa. Ya, saya saja bertahun-tahun. Nah, ini kita 1 hari, tidak sampai 1 hari. Jadi sabar. Yang penting sekarang tahu dulu pengucapannya seperti ini, suaranya seperti ini. Selanjutnya latihan di rumah. Semoga pertemuan selanjutnya Allah mudahkan langsung bisa semua. Ya. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Nah, ya. Gitu dulu deh, ya.
Sekarang huruf H ya. Coba H, Hi, Hu, Ha, Hi, Hu, Ha, Hi, Hu. Seperti itu pengucapannya. Hak itu harus bersih. Guru saya bilang seperti kita minum teh panas. Kalau kita minum teh, itu huruf hak. Gak ada orang-orang minum teh, gak ada, ya. Gak mungkin keluar huruf khair, ya. Pasti huruf hak. Tapi tergantung juga sih, gak juga sampai begitu banget ya. Jadi di antara kekeliruan pengucapan hak Bapak Ibu seringkali berubah menjadi kha. Alhamdulillah ada. Bahkan ada yang jadi kaf. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah. Gitu. Masya Allah. Gak apa-apa ya. Kita ulangi lagi. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Sama seperti ha. Kalau dhamma sebelumnya kemudian haknya sukun, kembalikan segera. Bukan bukan juga ya, langsung sudah cukup dulu ya, sudah kering tenggorokannya peserta ya. Saya minum dulu ya. Baik. Masuk ke yang ketiga, ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan tadi hurufnya apa Bapak Ibu? Ghain dan kha. Huruf ghain dulu. Coba kita praktekkan. L. Suaranya mengalir. L. Ir. Gho. Ri. Hu. Ri. Hu. Harus mengalir. Bedakan antara ghain dengan G. Seringkali kita menyamakan seperti huruf G enggak. Ini mengalir suaranya gho, ri, hu, gho, ri, hu, gho, ri, hu, ghairil maghdubi Benarlah firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an." Ya. Al-Qur'an itu kalau diturunkan ke gunung, dia itu takut, enggak sanggup memikulnya. Ya. Ini mikrofon. Luar biasa ya. Luar biasa beratnya Al-Qur'an sampai jeglek. Ya. Tapi ini sebentar aja ya. Itu mati lampu ya. Gimana? Ya, break dulu 1 menit ya. Break dulu 1 menit. Baik. Memang pengalaman dahulu saya keliling Indonesia itu ya mirip-mirip kendalanya itu listrik. Ada di satu tempat baru
beberapa jam saya mengisi daurah langsung rusak sound systemnya. Gak mau hidup. Bayangkan ya. Ada lagi satu tempat yang mikrofonnya nyala, soundnya gak mau nyala. Ada juga sebaliknya, itu gak mau nyala ya. Mikrofonnya tiba-tiba diganti baterainya gak mau hidup. Ini tandanya Al-Quran itu luar biasa. Ya. Kembali ke materi. Huruf ghain ya. Kita ulangi sekali lagi. Gho, ghi, ghu, gho, ghi, hu, gho, ghi, hu. Baik ya. Ghairil maghdubi. Ya, yang penting kita sudah tahu bunyi ghain itu seperti itu, enggak lagi disamakan seperti huruf G. Sekarang huruf kha. Coba kha, khi, khu, kha, khi, khu. Pengucapan kha untuk ada sedikit aja dah benar, nggak perlu berlebihan. Kha, khi, enggak, sedikit aja. Kha, khi, khu, kha, khi, khu, dah benar. Coba kha, khi, khu, kha, khi, khu, akh, ikh, ukh, khokh, khikh, khukh. Nah, semuanya bisa insyaallah. Ya, begitu pengucapan suara huruf kha. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke yang ketiga, al-lisan, pembagian lidah. Sebelum masuk ke huruf yang keluar di lidah, kita sudah selesai membahas huruf-huruf yang di tenggorokan. Saya buka dulu pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan seputar huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Silakan, kalau ada langsung angkat tangan ya. Bapak Ibu silakan kalau ada angkat tangan. Silakan. Sebelum kita masuk ke huruf yang di lidah. Ada? Tidak ada sepertinya ya. Kalau nggak ada berarti tandanya paham semua. Ya, ada. Ada. Oke, silakan. Hamzah atau sama alif itu Tes. Pakai nik. Biar kedengaran. Hamzah sama alif itu sama nggak ada? Hamzah dengan alif apakah sama? Beda. Apa bedanya? Kalau Hamzah itu tulisannya begini, alif begini. Ya, dari segi tulisan beda dulu. Ya, memang dari segi tulisan beda. Baik. Kemudian seringkali kita menyamakan antara alif dengan hamzah. Padahal alif itu beda sendiri, hamzah itu berbeda sendiri. Alif, Bapak Ibu, tidak bisa dibaca kecuali ada huruf sebelum atau sesudahnya. Ya. Selama dia berdiri sendiri ya sebatas alif aja. Tapi dia ketika ada huruf sebelumnya, misalkan huruf ba ditambahkan, jadinya ba baru ini. Atau sesudahnya, misalkan alhamdulillah ya. Nah, alif ini menjadi istilahnya hamzah wasal istilahnya. Tapi intinya alif ini nggak bisa dibaca ketika tidak ada huruf yang membersamainya, entah sebelum atau sesudahnya. Berbeda kalau yang satu ini namanya hamzah, tapi spesifiknya namanya hamzah qata'. Karena kalau dikaji ilmu tajwid itu sangat luas Bapak Ibu. Ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Kalau ini mau dijelaskan latihan jim bertasydid seperti ini, fokus. Fokus. Ini latihan jim bertasydid. Fokus.
Gitu ya, pengucapan jim ya. Jadi harus ada suara tertan. Janji, janji. Al-hajju, al-hajju, ada suara tertan. Coba. Ajju, ijju, ujju, jajju, jijju, jujju. Ya, begitu ya pengucapan huruf jim. Berikutnya ya, masuk ke huruf shin. Huruf shin yang yang ada gini ya, kemudian ada 3 titik. Shin. Pengucapan huruf shin, coba. Sha, shi, shu, sha, shi, shu. Hati-hati Bapak Ibu, pengucapan huruf shin seringkali gak sadar bibirnya maju. Sha, shi, ya. Bibirnya harus tertahan. Sha, shi, shu. Tapi kalau gomah majukan, jangan ditahan. Shu. Kalau memonyokkan mulut, huruf waw dan harokat gomah itu harus benar-benar bulat. Shu. Ya. Sha, shi, shu. Dan pengucapan shin, huruf yang paling banyak mengeluarkan nafas ya, udara itu ada huruf shin. Ya, jadi benar-benar ini maksimal banget nafasnya keluar. Sha, shi, shu, shash, shish, shush, ash, ish, ush, shash, shish, shush. Alhamdulillah ya, gitu ya pengucapan huruf shin. Nah, posisi lidahnya seperti di gambar itu ya. Jadi lidah depannya itu turun ke bawah ya. Jadi yang naik itu hanya tengah lidah saja. Kemudian yang terakhir huruf ya yang bukan mat. Kalau ya yang mat yang dipanjangkan tadi i, tempat keluarnya di al jauh. Apa tadi al jauh? Rongga, tenggorokan dan mulut. Ya, ada 3 huruf tadi, hurufnya apa? Ya, ini yang mat itu yang dipanjangkan. Kemudian ya ghairul maddiyah, ya yang bukan mat itu keluarnya di tengah lidah. Contohnya seperti apa? Iyyaka, ya, yi, yu, itu tengah lidah, bukan lagi di al-jawf. Coba kita praktekkan. Ya mudah seperti mengucapkan huruf Y di Indonesia, sama, nggak ada bedanya. Ya, jadi memang ada beberapa huruf di Indonesia ini, ya bahasa Indonesia kita yang menyerupai huruf-huruf Arab, tapi tidak bisa semuanya. Ya, tidak semuanya. Ya, hanya beberapa saja. Baik, sekarang huruf ya, coba. Ya, yi, yu, ya, yi, yu. Oke, mudah. Ya, jadi seperti ya huruf Y di bahasa Indonesia. Ya. Oke, selesai untuk huruf yang keluar di tengah lidah. Perbedaan antara jim, shin dan ya, lidahnya itu kalau digambar itu berbeda ya. Kalau jim nempel total ke langit-langit, kalau huruf shin ada celah sedikit, ya. Kalau ya celahnya lebih lebar daripada shin. Intinya shin dan ya itu ada celah. Kalau jim nempel langsung ke langit-langit, ya. Baik, selesai untuk huruf jim, shin dan huruf ya. Sekarang kita masuk ke huruf apa namanya? Huruf bod. Huruf bod. Sekarang kita masuk ke tepi lidah, Bapak Ibu. Kalau tadi pangkal lidah huruf apa tadi? Of dan kaf. Tengah lidah jim, shin dan ya. Sekarang kita masuk ke tepi lidah atau pinggir lidah. Ya, pinggir lidah atau tepi lidah istilahnya hafatul lisan ya. Hafal, ini pinggir. Apa yang keluar
huruf yang keluar di pinggir lidah huruf bod. Walau bodin tuh bod. Bod ini Bapak Ibu huruf yang memang yang bisa dikatakan huruf yang paling sulit dari semua huruf hijaiyah. Kenapa? Karena pengucapan bod itu ya, karena waktunya pas sudah 9:30 ya. Oke, waktu sesi pertama ini diberi panitia sampai 9:30 ya. Jadi insya Allah kita lanjut lagi setelah break ya panitia ya. Berapa menit nanti disampaikan panitia untuk breaknya. Baik, kita break dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjut makharijul huruf di sesi kedua. Kemudian langsung juga dilanjut materi surah Al-Fatihah. Kita langsung, jadi selesai kita mempelajari makharijul huruf, langsung kita masuk praktek di surah Al-Fatihah. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita rehat sejenak dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.